Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Di episode sebelumnya, Xuan dan Ye Beijing yang menaiki kompas terbang itu berada di garis depan menuju inti Taisu. Jauh di belakangnya, pasukan besar dari dunia iblis kuno juga mengejar dengan kecepatan penuh. Avatar Yuansen yang merupakan tiruan Xuan juga datang dan menceritakan situasi keseluruhan kepada semua orang. Kami tidak unggul dalam hal jumlah, tapi kami pasti tidak akan kalah dalam hal kekuatan. Sekarang, setiap orang sudah memiliki tujuan yang jelas, menghindari boneka-boneka yang dibesarkan oleh Taisu, menemukan mereka yang memiliki jiwa, dan membunuh mereka dengan segala cara. Ini adalah salah satu faktor penting untuk memenangkan pertempuran ini. Meskipun prajurit Taisu tampak banyak, nyatanya kebanyakan dari mereka adalah tubuh yang tidak berjiwa. Jadi hidup dan mati mereka tidak penting. Selain itu, kita harus mengatur kekuatan terkuat bersama-sama. Tujuan utamanya adalah untuk terus maju. Taisu pasti akan memblokir kita dengan keunggulan numerik yang besar. Tapi, kita harus memasuki inti secepat mungkin. Sejauh yang aku tahu, mereka memiliki leluhur bernama Suqian Taiyi, yang kekuatannya mencapai keabadian dewa tingkat kelima. Xuan menceritakan semua informasi yang dia ketahui kepada semua orang, sehingga semua orang dapat mengetahui situasi di medan perang. Tingkat kelima keabadian dewa. Tingkat kelima adalah keadaan pikiran kaisar. Aku khawatir bahkan jika kekuatan terkuat kita berkumpul bersama, kita tidak dapat bersaing dengannya, ucap Keyun dengan senyum pahit. Dia tanpa sadar menunjukkan keputusasaan setelah mengetahui keabadian dewa tingkat kelima itu ada di sana. Tapi inilah faktanya, kekuatannya sendiri berada di tingkat ketiga dengan 7 sumber. Dan ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dia dan tingkat kelima. Melihat ekspresi Keyun, Xuan tersenyum tipis seolah-olah dia sudah menebak hal ini. Kakak Keyun, jangan khawatir tentang mantan Raja Taisu ini. Serahkan dia padaku untuk menanganinya. Aku hanya ingin semua orang membunuh inti mereka. Xuan berkata perlahan. Keyun sedikit mengernyit dan menatap Xuan dengan serius. Mungkinkah ada orang yang lebih penting dibandingkan dengan keabadian dewa tingkat kelima ini? Xuan lalu melanjutkan. Dari kehampaan di Laut Barat hingga kehampaan di Timur, semua tindakan Taisu diarahkan oleh satu orang. Dan orang inilah target utama kita. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Orang ini adalah yang mulia kedua Taisu, bernama Su Anqing. Kurasa kakak senior juga mengenalinya. Orang ini juga yang membawa ratu pergi. Tujuan pertempuran ini adalah untuk membunuhnya. Xuan berkata dengan serius. Meskipun dia hanya melakukan kontak singkat dengan Su Anqing, dia bisa melihat bahwa semua Taisu berada di bawah komandannya. Jadi, membunuhnya adalah prioritas utama untuk perang ini. Yang mulia kedua, kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Mungkinkah dia keabadian dewa tingkat kelima lainnya? Keyun bertanya dengan ekspresi serius. Tidak, dia hanya dewa Do, jawab Xuan. Apa? Level dewa Do? Bukan hanya Keyun, tapi semua sosok di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya. Dewa Do sebenarnya memimpin sekelompok keabadian dewa. Bagaimana ini mungkin? Xuan mengangguk sedikit sebagai konfirmasi. Kekuatan Su Anqing tidak disembunyikan. Nafasnya sangat lemah sehingga dia bisa merasakannya hanya dalam satu sentuhan. Informasi ini belum bisa dipastikan, karena prestasi Taisu di bidang teknologi Minghe kuno sangat kuat. Tidak menutup kemungkinan mereka memiliki harta karun yang menyembunyikan ranah kekuatan. Setidaknya yang aku rasakan adalah Dewa Do, ucap Xuan lagi. Semua orang mengangguk mengerti. Di antara 50 orang kuat di dunia iblis kuno, tidak banyak yang telah mencapai tingkat ketiga. Hanya ada selusin dari mereka. Ketika mereka berkumpul, mereka bisa membentuk kekuatan tempur yang cukup bagus. Xuan kemudian melanjutkan membuat pengaturan yang lebih rinci. Tetapi dia memahami bahwa taktik adalah taktik. Dan di medan perang sebenarnya tidak menutup kemungkinan adanya perubahan yang tak terduga. Jadi dia hanya dapat beradaptasi dengan perubahan. Perang itu penuh dengan variabel. Hanya dengan tidak merasa takut, kamu bisa bertahan sampai akhir. Selebihnya tidak perlu dikatakan lagi. Kalian semua adalah senior yang lebih kuat dariku. Segala sesuatu yang terjadi di medan perang terjadi seketika. Banyak hal akan berubah, jadi harus beradaptasi. Hanya ini yang bisa aku sampaikan sebelum perang benar-benar meletus. Situasi spesifiknya masih belum ku ketahui. Kuharap semua orang akan memiliki akhir yang baik, ucap Xuan. Semua orang mengangguk dengan serius setelah mendengar instruksi dari Xuan. Kemudian,
Semua orang berpencar dan membuat persiapan sebelum perang. Tidak ada yang berani menganggap enteng. Dalam perang seperti ini, tidak ada yang bisa menjamin kelangsungan hidup. Alam dewa kuno diperintahkan oleh ratu, dan perang ini mungkin sudah diduga oleh ratu. Mereka bergegas melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk mengejar tubuh asli Shoyan yang berada di depan. Pada saat ini, di atas kompas terbang, tubuh asli Shoyan masih berkonsentrasi dengan pemurnian pil obat penyembuh dan pil obat persediaan. Semuanya telah disiapkan oleh Shoyan. Avatar Yuanzhen juga mengeluarkan persediaan senjata yang tak terhitung jumlahnya dan menyerahkan ke setiap orang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian, Avatar Yuanzhen yang merupakan tiruan Shoyan berjalan melintasi geladak dan melihat ke depan. "Mari ikut aku." Langkahnya tidak cepat atau lambat. Dia berjalan melewati Yunzi tanpa memandang dan hanya berkata dengan lembut. Yunyun ragu-ragu sejenak, tangan yang memegang pedang tanpa sadar sedikit menegang. Bertemu Shoyan lagi akan selalu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Penampilannya tidak berubah, bahkan dia masih mengenakan gaun putih polos yang tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah. Berjalan di depan geladak, Shoyan memandangi laut kehampaan dengan lingkaran cahaya mengalir di depannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Shoyan bertanya. Hubungan keduanya sangat rumit dan masing-masing memahaminya di dalam hatinya. "Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu?" ucap Yunyun sambil menundukkan kepalanya. Tidak ada ekspresi khusus di wajahnya. Sepertinya dia tidak lagi malu seperti sebelumnya. Saat keduanya bertemu, itu lebih seperti teman lama yang saling bertukar sapa setelah bertahun-tahun tidak bertemu. "Seperti yang kamu lihat, ada masalah di dunia tempat kita tinggal, dan itu harus diselesaikan. Jika tidak, maka semuanya akan binasa tanpa sisa." Shoyan bergumam, waktu telah berlalu. Sepertinya semuanya telah berubah, tapi perasaannya tidak pernah berubah. "Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti kamu akan tumbuh cukup besar untuk menyelamatkan dunia. Aku bahkan ingat bahwa di dalam gua itu, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu pedang." Yunyun sedikit mengangkat sudut mulutnya, seolah mengingat beberapa kenangan yang membuatnya merasa bahagia. "Semuanya telah berlalu. Setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih orang yang sama?" tanya Shoyan. Senang rasanya bisa menyendiri. "Aku belajar ilmu pedang dari Master Merling, dan sekarang aku telah mencapai beberapa keberhasilan. Meskipun tidak sebaik kamu, aku tidak lemah lagi." Yunyun tersenyum, tapi Shoyan tidak pernah menoleh untuk melihatnya. "Setelah bertahun-tahun, aku hanya punya..." Kata-kata Yunyun terhenti ketika dia sampai di titik ini. Bukan karena dia tidak ingin mengungkapkannya, tapi dia tidak ingin mempermalukan Shoyan. Namun, menurutku itu tidak lagi penting sekarang. Dengan tumbuhnya kekuatan, perasaan menjadi seperti itu. Itu adalah hal-hal ilusi di bawah sungai waktu yang panjang. Semua hanyalah debu, ucap Yunyun. "Apa menurutmu begitu?" Shoyan menoleh sedikit dan melihat wajah yang sangat familiar dalam ingatannya. "Tentu saja, Guru Merling telah mengajariku bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Kesalahan adalah kesalahan. Api dan air tidak sejalan. Itu adalah takdir yang telah ditentukan sejak lama," ucap Yunyun. "Itu bagus. Setelah semuanya selesai, bagaimana kalau kita mabuk lagi?" ucap Shoyan. "Bagiku tidak masalah, tapi sekarang kamu punya banyak istri. Bukankah mereka akan keberatan?" kata Yunyun sambil tersenyum. Shoyan tersenyum lembut, tapi dia tidak mengerti maksud lebih dalam dari Yunyun. Setelah menggelengkan kepalanya, Shoyan perlahan berjalan dan menemukan tempat secara acak sebelum duduk di atasnya. Melihat sosok Shoyan yang pergi, senyuman Yunyun perlahan membeku. "Kamu punya banyak istri, kenapa bukan aku di antara mereka?" Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.